Hai Jam, Gemini. Balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar atau kita saling menyerap satu sama lain. Dan kalian welcome untuk join karena sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada Gemini di bulan Maret 2025 dengan segala energinya yang spektakuler ya, karena kita masuk ke season gerhana, musim gerhana nih ya. Ada gerhana bulan di pertengahan ya, di pertengahan bulan, gerhana bulan di Virgo, dan di penghujung bulan, di penghujung Maret itu ada gerhana matahari di Aries ya. Dan di awal bulan kita memasuki bulan puasa, jadi selamat menunaikan untuk yang menunaikan ibadah puasa, untuk yang apa sih, bukan menyelenggarakan, apa sih namanya yang puasa lah ya. Dan bersama dengan itu juga ada Venus retrograde ya di Aries. Nah, tanggal 12 itu ada Mercury retrograde. Anyway, energinya sedang sedang. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Gemini, tapi juga nonton moon sign kalian yang mana itu merepresentasikan kebutuhan dan juga kebutuhan emosional, dan juga secara emosional kalian apa yang terjadi sih gitu. Nah, juga nonton rising atau ascendant sign kalian ya. Itu mewakilkan apa yang terjadi pada kalian secara nyata atau fisik. Oke. Kalau kalian nggak tahu moon sign atau rising sign kalian tinggal Google aja, gratis kok. Ya. Tinggal isi data-data kalian. Kita cari dengan kata kunci birth chart atau natal chart. Gue pakai Western astrologi. Kalau kalian supaya bisa ikutan ngerti bagaimana gue membaca ya, ikutin Western astrologi ya, natal chart Western astrologi. Karena kalau kalian ngikutin Vedic pasti akan ruwet ya, karena beda metode. Oke, kita lanjut aja langsung ke apa yang Gemini perlu ketahui di bulan Maret. Gue pakai tarot double face. Dengan segala energi yang ada di bulan Maret 2025, apa yang terjadi dan perlu diketahui oleh Gemini? Wow, energi saat ini adalah The Empress. The Empress. Challenge untuk Gemini di bulan Maret. Ten of Pentacles. Nah, pelajaran yang bisa didapatkan oleh Gemini dari energi Mercury retrograde di Pisces. Eight of Swords. Nah, kartu keempat itu adalah pelajaran apa yang bisa didapatkan oleh Gemini dari energi Venus retrograde di Aries. Kalian dapat Queen of Swords, Ratu Pedang. Kartu kelima, transformasi apa yang akan terjadi pada Gemini, dan atau apa yang perlu dirilis oleh Gemini. Ten of Wands. Kartu ke-6 ya. Bagaimana kalian akan berdampak, maksudnya energi-energi bulan Maret ini ya akan sangat berdampak pada kalian di bagian apa? Five of Swords. Area kehidupan kalian yang akan kena dampaknya serius, kena dampaknya sangat gitu. Di bulan Maret ini adalah Five of Swords, dan kartu terakhir yaitu saran dan petunjuk untuk Gemini. Ketahui
Queen of Pentacles. Under the deck, the Hierophant. Nah, di kartu terakhir untuk saran dan petunjuk yang Gemini perlu ketahui, gue akan nambahin The Wisdom of the Oracle ya. Satu kartu aja untuk Gemini, saran dan petunjuk. Untuk Gemini ketahui. Di bulan Maret 2025. Ini apa? Regeneration. Terus peace. Peace, yo. Oke. Energi kalian saat ini adalah The Empress. The Empress ini Venus. Energi Venus. Ya kan? Dan emang di bulan Maret ini juga dibuka dengan Venus yang retrograde di Aries. Nah, tapi secara tarot itu sendiri, The Empress ini adalah kalian sudah siap. Kalian sudah siap untuk melahirkan proyek baru, kalian sudah siap untuk melakukan hubungan baru, ya, relationship baru, bisnis baru, hidup baru, whatever. Ya. Karena ini energi Venus, ya, dan Venus di Aries buat Gemini adalah ini tentang lingkungan yang baru, network baru, pertemanan baru, ya, kontribusi baru yang kalian bisa berikan kepada komunitas kalian, bentuk kontribusi yang berbeda mungkin, sesuatu yang baru, atau project, ya. Ya. Dan karena Venus retrograde, jadi retrograde itu apa sih? Untuk yang udah tahu, kalian bisa skip penjelasan gue, yang belum silahkan stay dan mendengarkan. Retrograde itu semua planet ada saatnya mereka akan diam, maksudnya nggak pernah yang namanya mundur itu planet yang mungkin, ya, hanya saja karena dia diam dan bumi yang kita pijaki ini terus berputar, kita ngelihatnya seakan-akan dia mundur, padahal dia nggak mundur, dia cuma diam. Dan dampaknya adalah energi planet itu akan sangat besar karena posisinya yang selalu dekat dengan bumi. Oke? Nah, bicara tentang Venus itu merepresentasikan, ya, apa yang bernilai sama kita. Jadi nilai, bagaimana kita menilai apa yang berharga, apa yang bernilai, investasi, money, ya, tentang relationship, tentang love, tentang apa lagi? Oh ya, tentang harmoni, ya. Jadi karena dia retrograde, biasanya itu energinya adalah untuk kita merevisi kembali ke belakang, ya. Bagaimana kita menilai, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita berinvestasi. Ya. Karena memang semuanya itu berangkat dari sudut pandang kita sendiri, gitu kan. Sudut pandang kita sendiri, bagaimana kita menilai atau menghargai, menghormati atau whatever, mencintai bahkan. Ya. Kalau udah mencintai pasti bernilai dong, ya. Jadi termasuk money itu sendiri, termasuk energi kita sendiri, waktu kita sendiri, fokus kita sendiri, bagaimana kita menginvestasi diri kita dan hidup kita, ya. Bagaimana kita menghargai pada akhirnya, kan, berangkat dari diri kita sendiri dulu deh, hidup kita sendiri dulu deh, apapun itu, bahkan sampai ke nasib kita akhirnya gitu. Jadi, ya, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk Gemini pada lingkungan sekitar terdekat kita aja dulu deh, gitu kan. Kalau nggak bisa bantu ya setidaknya nggak usah ngerepotin, kan, ya. Ini general reading, jadi ambil yang sesuai aja. Kalau kalian butuh personal reading, di box description gue itu ada link ke WA gue, kalian bahas gue aja, oke? Dan challenge kalian di bulan Maret adalah Ten of Pentacles. Ini energi Virgo, ya. Ini kesetiaan kalian, kepatuhan kalian,
ya, komitmen kalian dan stabilitas ekonomi kalian. Lagi-lagi general reading, jadi setiap orang berbeda, nggak semua Gemini sama. Karena ini energi Virgo, ini saudaranya kalian nih, sama-sama di bawah pengaruh planet Merkurius, nah, yang selalu berpikir, intelektual, gitu kan. Kadang-kadang kepo, ya, kepingin tahu, menganalisa dan segala macamnya. Anyway. Ini energi Virgo yang mana buat Gemini itu ada di rumah, ya, rumah, keluarga, properti, rumah tangga, stabilitas emosional kalian, ya, itu yang kalian pertanyakan. Ini challenge kalian saat ini, bulan Maret ini, ya. Jadi kepatuhan kalian, kesetiaan kalian, ya persepsi kalian sendirilah, ya. Karena bicara energinya Virgo itu kan bagaimana kalian menganalisa tadi ya, gue bilang tadi ya, bagaimana kalian menganalisa sudut pandangnya seperti apa, ya. Dan dengan kalian dapat yang ini ya, sisi yang ini ya, ini double face tarot. Kalian bukan dapat yang ini. Ini kalau yang sisi sebelah ini adalah kayak sepasang ngadep ke seseorang yang lebih tua, kan? Kurang lebih gitu ya. Nah kalau yang ini kalian sendirian nih, kalian dapat yang ini nih. Ini pertanyaannya jadinya gini, seberapa kalian setia, seberapa kalian komit, seberapa kalian stabil secara emosional, ya, terhadap diri kalian sendiri. Gue nggak ngomong sekarang, gue lagi nggak ngomong sama anak di bawah 18 tahun kan, gitu. Kartu ketiga, pelajaran apa yang Gemini bisa dapatkan dari energi Merkuri retrograde? Kalau tadi gue dijelasin Venus retrograde, Merkuri retrograde itu biasanya yang sering terjadi adalah kendala-kendala dengan alat-alat elektronik, termasuk kendaraan, masalah dengan motor, masalah dengan mobil. Jadi kendala untuk bisa jalan jauh ya. Dan tidak disarankan untuk jalan jauh memang di saat Merkuri retrograde, disarankan, bukan yang nggak boleh. Dan untuk tidak taken kontrak ya, boleh, tapi paying into the details, apa sih namanya, mesti teliti ya sebelum benar-benar taken. Jadi kalau mau jalan jauh semua diteliti, olinya gimana, airnya gimana, ininya gimana gitu ya. Kalau mau jalan jauh, bannya gimana ya. Dan ada banyak sering kesalahpahaman ya. Banyak miscommunication. Nah karena Merkuri itu kan tentang komunikasi juga ya, mindset. Nah itu di saat retrograde itu ada baiknya direvisi bagaimana kita berdialog dengan diri kita sendiri, internal dialog ya. Dan bagaimana cara kita berkomunikasi. Dan segala pengetahuan yang kita dapatkan, pengalaman, wawasan yang kita dapatkan hingga saat ini itu membentuk kita menjadi apa, menjadi bagaimana. Ya, itu semua direvisi tuh. Gitu. Dan kalian dapat apa? Eight of Swords. Ini Gemini banget sih gitu kan. Yang overthinking itu kan, ya nggak? Yang banyak khawatir, ntar gini, ntar gitu. Terus kalau gini gimana? Yang selalu pingin punya kejelasan akan segala hal. Bisa nggak? Gitu. Bisa nggak kita berdamai dengan ketidaktahuan? Lebih banyak hal yang tidak kita ketahui dibanding yang kita ketahui. Kalau kita ingin memuaskan itu semua, kapan kalian akan melangkah? Gue harus tahu dulu sebelum gue
melakukan ini. Aish, gila. Ya. Memang Merkuri itu planet tercepat ya selain bulan ya, selain bulan. Bulan yang paling cepat. Eh, tapi Merkuri di antara semuanya itu Merkuri itu paling cepat. Dia patternnya, pergerakannya cepat banget. Ya. Kadang-kadang suka menjauh gitu, makanya Merkuri retrograde itu tujuannya adalah untuk menyelaras dengan yang lainnya, dengan semestanya, supaya nggak terlalu buru-buru gitu, berhenti dulu gitu kan. Supaya bisa menyelaras dengan mataharinya, supaya bisa menyelaras dengan bulannya, menyelaras dengan Mars, dengan bla 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 gitu. Sehingga punya keharmonisan gitu kan. Jadi setiap planet pun juga ada gitunya tuh. Anyway, ini energi Gemini itu sendiri. Kalian khawatir tentang reputasi kalian nanti dilihat seperti apa, nanti dinilai gimana, ntar ini itu kekhawatiran. Nah, dan itu akan menjadi nyata. Semua yang nyata itu ada di sini. Yang kita lihat nyata, yang bisa kita pegang, itu adalah hasil pemikiran dari yang sudah-sudah. Makanya sekarang nyata. Kalau bicara tentang sekarang, yang nyata adalah yang ada di sini. Jadi, kalau kita penuh dengan pemikiran yang entah itu cemas, takut, ya, merasa bersalah, apapun itu, dan itu akan terjadi. Karena dari sini kita membentuk esok. Kalau kalian selalu ingin tahu tentang esok, ya, artinya kalian meragukan diri kalian sendiri. Tapi kita bicara di sini adalah Merkuri retrograde di Pisces, ya. Walaupun Gemini itu adalah di bawah pengaruh planet Merkuri itu sendiri ya. Tapi Merkuri saat ini ada di Pisces. Yang mana itu nggak nyaman buat Merkuri. Kenapa? Karena Pisces itu sangat emosional. Sangat sensitif dan peka dan sangat imajinatif. Ya kan? Elemen air. Sedangkan Gemini itu elemen udara atau elemen angin. Yang berembus gitu ya, cepat. Ya kan? Nah, kecepatannya si Pisces atau kelambatannya si Pisces, karena dia tidak terbatas, imajinasinya dia tidak terbatas, dan Merkuri untuk bisa menyesuaikan imajinasinya si Pisces itu nggak nyampe dia. Jadi si Merkuri ini sangat nggak nyaman berada di Pisces, plus retrograde, ouch. Makanya jadi banyak kesalahpahaman, itu hati-hati. Dan buat Gemini di sini adalah di masalah reputasi, status, masalah karir ya, masalah karir dan masalah visi jangka panjang kalian. Sebenarnya keren ya, keren Merkuri di Pisces buat kalian ya. Karena di sini kalian bisa membangun ya imajinasi kalian untuk visi ke depan jangka panjang apa yang kalian ingin bangun. Sangat membantu gitu loh. Tapi mungkin untuk membicarakannya, mengutarakannya, mengekspresikannya agak sulit gitu. Nah, dengan Merkuri yang retrograde itu kalian ada baiknya ini revisi tentang segala kekhawatiran kalian sendiri. Ya. Apapun itu, tentang apapun itu, ya. Karena esensinya adalah sisi emosional kalian yang nggak stabil. Mungkin karena keraguan kalian sendiri terhadap bagaimana kalian nanti dinilai atau citra diri kalian. Anyway, pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari energi Venus retrograde? Queen of Swords, Ratu Pedang. Kalian akan menjadi lebih diplomatis. Kalian akan menjadi lebih
seimbang. Kalian lebih bisa menjadi adil dengan diri kalian sendiri mungkin. Ya. Dan kalian lebih bisa menghargai, karena Libra itu agak-agak mirip sama Gemini ya. Ini energi Libra. Agak-agak mirip sama Gemini. Sama-sama elemen udara atau angin. Yang selalu ingin melihat dari persepsi yang berbeda sebelum mengambil keputusan. Walaupun Gemini akan lebih saklek dibanding Libra. Tapi di sini posisinya Libra itu jauh lebih mencoba, karena dia menciptakan keharmonisan. Ya, dia mempertimbangkan juga apa yang orang lain rasa, gitu. Makanya dia jadi lebih diplomatis. Dan karena ini energi Libra, ini juga tentang project kalian, ini tentang tanggung jawab kalian, atau bagaimana beberapa dari kalian ini tentang anak-anak mungkin ya. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang kalian harus menjadi dewasa, ya. Kalian harus menjadi dewasa, nggak lagi karena kalian bukan anak-anak lagi, gitu. Untuk beberapa dari kalian ini tentang relationship, romance, ya. Kalian akan lebih diplomatis dengan energinya Venus retrograde ini. Oke. Di kartu kelima, ya, transformasi apa yang akan terjadi pada kalian di bulan Maret? Ten of Wands. Kalian akan melepaskan semua beban. Mungkin beberapa dari kalian akan ada yang pindah rumah. Ini energi Sagittarius, ya. Ini tentang relationship buat Gemini, ya. Kalian akan melepaskan semua beban-beban yang menurut kalian beban, ya. Kalau istilahnya kalian harus gini, kalian harus gitu, kalian harus gini, kalian akan mencoba melepaskan semua itu. Jadi ini juga tentang apa yang kalian harus rilis, ya. Keinginan-keinginan kalian mungkin, ya. Idealisme kalian sendiri mungkin, ya. Kalian mencoba untuk ngerilis itu. Ini gue kebanyakan kopi kali ya, rasanya kayak diburu gitu gue, kayak dikejar-kejar. Nggak tahu kenapa. Di kartu ke-6, ya, area dalam hidup kalian yang sangat akan berdampak dengan segala energi yang berlaku di bulan Maret ini, kalian dapat Five of Swords. Five of Swords. Ini energi Aquarius. Energi Aquarius. Yaitu kalian akan ngekat hal-hal yang sifatnya bikin pusing. Kalian akan ngekat hal-hal yang sifatnya berjarak. Ya, berjarak secara emosional, berjarak secara geografis, ya. Kalian akan ngekat itu. Atau kalian akan melihat perbedaan-perbedaan itu dengan lebih, jadi kalian nggak mau lagi pusing, gitulah bahasanya, ya. Five of Swords. Dan karena ini energi Aquarius, di Aquarius itu ada Pluto, ya. Pluto itu planet transformasi. Jadi kalau memang kalian harus berubah, lakukan perubahan, ya. Kalian akan mau coba menghadapi ngehandle, facing atau menghadapi semua perbedaan-perbedaan yang ada. Dan rumahnya Aquarius, rumah ke-9 buat Gemini, ya, itu tentang travel. Mungkin beberapa dari kalian akan travel. Mungkin beberapa dari kalian akan
menyingkirkan segala perbedaan itu. Gue nggak mau yang beda, gue mau yang sama, udah titik gitu. Bisa jadi ya kan? Ruwet mikirin yang beda, terus nyari yang sama lebih gampang gitu. Orang kita semua punya masing-masing itu punya ada samanya dan ada bedanya gitu. Nggak mungkin lah gitu loh. Nggak ada kok makhluk hidup yang sama dengan diri kita. Setiap orang unik kan gitu. Terus tuh nyari apanya? Kalau yang perbedaan itu di-cut. Anyway, kartu terakhir adalah saran dan petunjuk untuk Gemini. Ketahui, kalian dapat Queen of Pentacles. Ini energi Capricorn. Kalian akan nurturing ya. Kalian akan fokus kalian adalah bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Kalian akan lebih care, peduli, menjaga hal-hal yang sifatnya milik kebersamaan. Kalian lebih wise, ya. Kalian juga cukup bertanggung jawab untuk komitmen dalam hidup kebersamaan. Keren sih, keren. Atau dengan kata lain ini juga energinya si Aries sih, nggak hanya energi Capricorn. Kalau ini emang energi Aries, oh iya. Wow, energi Aries nggak keluar sama sekali. Yang jelas keluar sih. Yang jelas, kalaupun ini energinya Aries, kan ada gerhana matahari ya di Aries ya, yang mana biasanya gerhana matahari itu mengungkapkan, ya, akan mengungkapkan segala sesuatu yang sudah menguasai kita atau mengendalikan kita secara kita sadari atau tidak, ya. Ini bisa bentuknya adalah seorang ibu, ya, keterikatan pada seorang ibu, istri, whatever. Dan Neptune masuk Aries, kalian akan mungkin kalian juga kepedulian kalian terhadap orang-orang di sekitar kalian atau network kalian, ya, atau bahkan kontribusi apa yang kalian akan berikan ke sekitar kalian itu menjadi fokus kalian, ya. Dan kalian dengan masuknya Neptune ke Aries itu kalian akan memanifestasikan apapun itu keinginan kalian atau legacy, ya, mimpi kalian untuk kalian bisa menjadi berguna untuk orang-orang sekitar kalian itu, ya, itu kalian akan wujudkan. Dan Neptune akan ada di Aries sampai 13-14 tahun ke depan, masih panjang. Anyway, dan dari the wisdom of the oracle kalian dapat apa? Regeneration, artinya apa? Transformasi, perubahan, ya. Nggak jauh beda dengan reinkarnasi sih, regeneration itu, reinkarnasi, ya. Dan ini energi Scorpio. Untuk Gemini ini adalah perubahan atau transformasi mungkin dalam kebiasaan, ya, kebiasaan sehari-hari kalian, ya. Dan itu juga untuk kesehatan kalian dan bagaimana kalian melayani orang lain. Dan juga ini sangat mungkin berkaitan dengan pekerjaan, ya. Perubahan itu juga tentang itu. Oke. Under the deck atau alam bawah sadar kalian dapat The Hierophant. Ini energi Taurus. Dan energi Taurus buat Gemini itu ada di rumah kedua. Yaitu di rumah ke-12. Di rumah ke-12. Rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang hal-hal yang sifatnya gelap. Hal-hal yang sifatnya tidak kita ketahui. Tentang alam bawah sadar kita. Tentang karma. Tentang hal-hal spiritual. Jadi ini ada ikatan nih. Kalau bicara tentang The Hierophant, ini ada ikatan yang terjalin, yang kalian gak bisa jelaskan kenapa. Gelap tadi.
Ini bisa komitmen, bisa pernikahan, bisa agama, bisa institusi, ya. Wow. Dan Uranus ada di Taurus ya, di 27 derajat. Uranus itu sifatnya berontak. Jadi dan Uranus di rumah ke-12 itu juga ada keinginan yang di dalam diri kalian tuh yang ingin travel gitu, ingin jalan. Nah, tapi nggak tahu mau kemana, kurang lebih gitu. Oke? Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.